Hey, kembali lagi di Sutanisme. Dan selamat datang di podcast perdana Suta di channel Sutanisme. Dan apa kabar buat tobat-tobat tersesat saya, sahabat-sahabat saya, semoga baik-baik saja di sana. Dan ya, selamat malam buat sahabat-sahabat, selamat mendengarkan. Mungkin di podcast kali ini karena podcast perdana Suta juga, Suta gak akan bahas banyak. Hanya Suta ingin membahas mungkin kenapa Suta pilih podcast sebagai media untuk menyapa sahabat-sahabat di sana dengan handphonenya, dengan mungkin laptopnya mendengarkannya, atau bahkan mungkin bisa jadi sekarang sahabat-sahabat lagi mendengarkan di mobil atau mungkin di sound system, mungkin di kamar mungkin. Ya, terima kasih buat sahabat-sahabat sudah mendengarkan. Semoga kita bisa belajar bareng, kita bisa edukasi bareng. Channel ini bisa mengedukasi sahabat-sahabat semua. Dan gimana sahabat-sahabat tentang kesehariannya hari ini atau kemarin atau hari ini, sudah melakukan apa, kebaikan apa yang sudah kita berikan. Semoga satu hari ini kita semua sudah melakukan hal baik gitu. Oke, mungkin itu tentang mukadimah dari saya, kata pengantar dari Suta. Ya, semoga kita enjoy bersama ketika kita mendengarkan ini podcast yang nggak tahu kita bagaimana. Hanya saja Suta ingin mencoba dunia podcast, dan menarik ya sahabat-sahabat ketika kita tahu tentang podcast dan kita sering acap kali buat nyari di podcast ya mungkin yang terkenal kayak Vindes, Trio Kurnia, atau ya Koi Entertainment, atau banyak lagi yang mungkin channel-channel yang lebih baik untuk tentang podcast. Cuman Suta akan coba apa sih yang menarik dari podcast ini sebenarnya di kaum milenial, karena kan kita mungkin bukan milenial lagi ya sahabat-sahabat, kita sudah masuk ke era Gen Z. Tahun 2000 ke atas kita sudah Gen Z, karena semua serba industri media digital dan semua ada genggaman di handphone. Bahkan di handphone sahabat-sahabat sudah ada Muslim Pro, sudah nggak bawa Quran kemana-mana mungkin, atau ya sekarang komunikasi sudah lewat handphone semua. Jadi kita nggak harus bertemu, kita nggak harus buat ngirim surat lagi, karena ya itu era ya primitif mungkin sudah. Kalau kita pikir ya Gen Z primitif banget, sekarang kemana-mana sudah zamannya teknologi kok, kemana-mana sekarang surat masian dan sebagainya. Ya itu sih mungkin salah satu keresahan Suta juga ketika kita ingin menyapa sahabat-sahabat tanpa melalui sosial media. Mungkin ya podcast inilah mungkin kita bisa diskusi bareng, kita bisa ngobrol bareng, atau kita juga bisa ya menyalurkan sebagai jembatan buat info atau jembatan ilmu pengetahuan buat sahabat-sahabat semua. Oke, mungkin ya mohon maaf lah kalau podcast ini seadanya aja karena perdana ini tadi. Dan kenapa ya sahabat-sahabat semua kok kita bisa terkungkung pada dunia digital ini yang serba semua masuk ke dalam digital, baik segi komunikasinya, baik segi ranah bahkan sekarang undangan pun sudah nggak melalui konvensional lagi ya sahabat-sahabat. Kita sudah melalui undangan digital, kita sudah tidak bisa bertemu lagi untuk mengundang, kita sudah bisa lewat WhatsApp, kita sudah bisa lewat Instagram, ada filternya. Dan podcast ini hadir tanpa video, kita tanpa melihat wajah seseorang, kita bisa mendengarkan suaranya, kita juga bisa mendengarkan apa sih yang dibahas kira-kira gitu kan. Oke, namun
kali ini Suta akan mungkin bahas ke situ. Kenapa Gen Z ini banyak sekali dan mungkin jadi favoritnya atau ada playlistnya sendiri untuk podcast. Karena gini sahabat-sahabat, keragaman industri itu kan dalam khususnya di media penyiaran itu kan sudah ditopang oleh kecanggihan teknologi ya. Kan dewasa ini untuk media penyiaran itu terus bertransformasi bertransformasi dalam keberagaman untuk mencapai suatu tujuan gitu. Eksistensi industri media selain menyediakan informasi, menawarkan sajian hiburan juga berperan sebagai kiblat gaya hidup. Ya, bisa jadi kita salah satu lifestyle lah untuk kehidupan sehari-hari. Ya itu tadi mungkin bisa jadi ada playlistnya sendiri atau sebagaimana gitu kan. Karena pesatnya perkembangan itu, dunia penyiaran pada media mainstream ini seperti radio yang ya konvensional banget gitu kan, kini sudah beralih pada pemanfaatan internet, melahirkan inovasi industri new media berbagai audio yang dikenal sebagai podcast. Ya, podcast juga belakangan ini menjadi media yang paling banyak peminat ya sahabat-sahabat, mungkin karena lebih fleksibel tadi yang ditawarkan pada konsep play on demand. Karena berkas digital berupa audio yang didengarkan itu diharuskan untuk mengubah terlebih dahulu untuk bisa mendengarkan audio tersebut. Karena podcast kan audio non streaming ya, sehingga dia bisa berulang-ulang gitu. Jadi nggak kayak radio yang konvensional, karena sekali diputar tidak bisa kita dengarkan kembali atau di-repeat, kecuali sang penyiar ini kan memutar kembali kayak di televisi gitu kan, sebagai media penyiaran yang diminati masyarakat umum gitu kan, khususnya masyarakat yang di pedesaan dan sebagainya itu kan. Televisi itu digunakan untuk penyebaran informasi dari berbagai lini gitu. Cuman podcast ini hadir gitu sahabat-sahabat, hadir tanpa audio ya, audio non streaming gitu. Jadi wajah kita tuh hanya terdengar suara gitu. Tapi itu adalah mungkin kekurangan dari dibandingkan televisi ya. Cuman kelebihannya dibandingkan televisi dan radio itu adalah bisa diulang-ulang sahabat. Karena ini seandainya ada platform satu ya, mungkin saya contohkan ada kayak Noise gitu kan, atau ada di Spotify juga ada podcast, dan Reso kan juga ada, salah satu aplikasi musik kan juga ada podcastnya, dan itu bisa diulang-ulang sahabat. Itulah mudahnya podcast, tanpa kita munculkan wajah kita, hanya kita tag suara, mungkin dengan peralatan seadanya mungkin kita bisa ngobrol apa aja, bisa berdua, tiga, atau hanya individu aja yang ngomong. Cuman kita bisa kelola sendiri untuk podcast. Itulah mungkin kemudahannya buat kita gitu kan. Dan podcast ini mungkin kenapa sering digemari, ya itu tadi, mungkin sahabat bisa diulang, bisa didengarkan secara berulang kali, nggak seperti radio, nggak seperti televisi. Banyak sekali yang orang-orang sekarang tuh mulai menjelajahi dunia podcast, dan itulah yang menjadikan sebuah motivasi juga di Sutanisme ini masuk ke dalam konsep podcast juga gitu, mengemas itu gitu. Karena ya tanpa kita perlu alat memadai, tanpa kita harus face to face atau wajah kita tuh munculkan dalam video, kita bisa ngobrol gitu kan, bisa bertukar pikiran gitu kan. Dan itu mungkin sekarang digemari Gen Z karena kan mungkin podcast ini sebelum tidur didengarkan, selain dengerin musik kita mendengarkan podcast, ngobrol dan sebagainya. Karena kan sekarang media penyebaran informasi dan sebagainya sudah lewat handphone, dalam genggaman sekali klik sudah bisa kita dengarkan, tanpa kayak televisi itu kan harus menggunakan antena, harus menggunakan inilah itulah, dan handphone itu adalah
gadget, smartphone itu sudah memenuhi itu semua. Karena kan kaum gadget instan lah maunya. Mungkin itu yang Suta pikirkan. Mungkin dari sahabat-sahabat ada yang punya pikiran lain atau apa yang sekarang dirasakan. Kenapa kok saya pilih podcast sebagai untuk mencari informasi gitu kan, atau untuk hanya sekedar mendengarkan saja, mendengarkan apa yang orang beritahu, apa yang orang share dan sebagainya. Ya mungkin itulah sahabat-sahabat kemudahan podcast sekarang, adanya podcast gitu di media penyiaran. Karena juga tren podcast ini harus kita sikapi dengan bijak ya, karena pendengar podcast ini mengindikasi sebuah sesuatu yang lebih matang dan tidak sembarangan gitu memilih konten audio yang mereka dengar gitu. Karena podcast kembali ditransformasikan, selain diproduksi dalam bentuk audio, podcast juga belakangan dibungkus dalam bentuk video sehingga dijadikan podcast audiovisual gitu kan, yang dipublikasikan melalui akun media sosial oleh sang kreator ini. Jadi menarik juga bagi Suta juga untuk bisa masuk ke podcast ini, karena manfaat media itu kan, khususnya podcast pada beberapa platform yang digunakan para kaum Gen Z itu sebagai alternatif untuk media penyalur informasi yang lebih mudah gitu kan. Khususnya kan kita kan juga yang mungkin banyak yang isi konten podcast itu kan yang mungkin relate dengan kita, obrolan dengan kita, karena semenarik itu podcast kemas gitu kan, sang kreator kemas dalam podcast. Karena ketika kita ngobrol tentang sesuatu yang kita rasakan, sang pendengar ini atau audiensnya ini yang kita mendengarkan gitu kan, mungkin ini relate banget ini yang diomongin, jadi mereka dengarkan gitu. Itu yang pintarnya sang kreator dalam mau ngemas sebuah audiovisual gitu kan, tanpa dia harus menggunakan ilustrasi dalam bentuk video dia buat dan sebagainya. Ini hanya merekam suara aja ya sahabat-sahabat. Jadi itulah mungkin yang menarik bagi Suta untuk menjajah dunia podcast, karena seru aja mungkin. Ya mungkin itu aja sih yang Suta mau sampaikan, karena ini perdana juga, kita nggak bahas banyak. Hanya saja keresahan saya Suta ini untuk mencoba podcast ini, semenarik apa sih podcast dan apa sih kekuatan bagi kaum Gen Z itu kan. Mungkin itu bisa kita lanjut nanti di part selanjutnya atau nanti pertemuan selanjutnya. Ya hanya itu saja yang mungkin Suta mau bahas untuk para domba-domba tersesat gitu, sahabat-sahabat saya di sana yang sekarang lagi istirahat, mungkin yang sekarang lagi rebahan santuy dan sebagainya. Ya selamat beristirahat sahabat-sahabat. Ya mungkin itu aja curhatan kita lewat udara dan lewat jaringan, karena kita nggak bisa bertemu langsung. Hanya saja kita bisa ngobrol lewat udara, lewat internet, lewat sinyal ya, karena sejatinya sekarang itu adalah informasi ini diperoleh tidak hanya di ruang sempit sebuah pertemuan, tapi kita bisa luas, kita bisa leluasa untuk berkomunikasi dengan sahabat-sahabat, dengan keluarga, dengan teman, dengan kawan-kawannya di sana, dengan kerabat jauh pun. Kita tidak terkungkung dalam media sempit hanya sebuah pertemuan, cuman kita bisa dapatkan hanya lewat dengan handphone. Jadi manfaatkanlah handphone dari sahabat-sahabat semua, manfaatkan gadget yang kalian miliki sebagainya. Ayo kita munculkan sebuah produktivitas baru, jangan sampai adanya perkembangan digital ini digunakan untuk hal-hal yang tidak baik, karena ya itu semua udah diatur dalam undang-undang di hukum negara ya kan.
Jadi kita harus bijaklah dalam menggunakan media sosial, handphone dan sebagainya. Karena kita khususnya untuk kaum-kaum yang paham tentang arti sosial. Jadi kita harus lebih berhati-hati dalam menggunakan itu. Khususnya kita mahasiswa, kita kaum-kaum intelektual lah. Kita harus bijak dalam menggunakan itu. Kita gunakan media ini, kita gunakan perkembangan media yang sangat pesat. Kita sudah masuk ke industri digital, kita sudah masuk ke dalam ranah yang lebih canggih, atau mungkin lebih canggih lagi nanti. Kita nggak ada yang tahu, jadi manfaatkanlah sebelum kita tergerus dalam perkembangan zaman. Oke, itu tadi podcast perdana dari Sultanisme, dan berulang-ulang kali kita ingin tanamkan kepada sahabat-sahabat, tetaplah menanam dan menyiram. Apapun hasilnya, apapun buah dari jerih payah kita dalam menanam dan menyiram tersebut, semoga yang dipetik orang itu adalah sebuah amal jariah bagi kita. Dan akhirul kalam, wallahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on next time, sahabat-sahabat semua.